Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Rikusuma dari Pendidikan Fisika 2020 dengan MPM 2013022053. Di sini saya akan menyampaikan Undang-Undang Kepramukaan pasal 36 sampai 49. Pasal 36. Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan, membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta membantu ketersediaan tenaga, dana, fasilitas, dan keperluan untuk pendidikan kepramukaan. Pasal 37 dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Pasal 38. Setiap peserta didik berhak mengikuti pendidikan kepramukaan, menggunakan atribut pramuka, mendapatkan sertifikat dan atau tanda kecakapan kepramukaan, dan mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pasal 39. Setiap peserta didik berkewajiban melaksanakan kode kehormatan kepramukaan, menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka, mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Pasal 40. Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Pasal 41. Orang tua berkewajiban untuk membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam pendidikan kepramukaan dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuannya. Pasal 42. Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Pasal 43 yaitu dibagi menjadi 3, yaitu keuangan gerakan pramuka diperoleh dari iuran, sumbangan masyarakat, serta sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nomor 2, yaitu pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dari belanja daerah. Yang ketiga, sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, selain berupa uang, dapat juga berupa barang atau jasa. Pasal 44. Pengelolaan keuangan gerakan pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45, yaitu satuan organisasi gerakan pramuka dilarang menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah atau memberikan bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Pasal 46 dibagi menjadi dua, yaitu satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 dapat dibekukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua, satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 dapat dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan. Pasal 47. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, yaitu organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya. Satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A
tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan, dan anggota dasar dan anggota rumah tangga organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 48. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini tidak dinyatakan tidak berlaku. Pasal 49. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang-undangkan dan disahkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2020 oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, dan diunduh di Jakarta pada tanggal 24 November 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu Patrialis Akbar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.